Halo bestinya kata Ani. Besti, perubahan putri sulung Nikita Mirzani yaitu Laura Mezani Mawardi setelah kembali pada Niki memang semakin terlihat baik. Tak hanya mengucapkan pesan romantis kepada sang Mimi jelang sidang, Loli yang kerap terlihat berjualan online setiap kali berkesempatan ke Jakarta pun baru-baru ini terlihat mencurahkan keinginannya untuk membantu sang Mimi yaitu Nikita Mirzani bekerja, mengingat ibunya tersebut selama ini hanya bekerja sendiri. Hal itu pun dikatakan Loli saat bertemu dan live shopping bersama Dr. Oki Pratama, sahabat Nikita Mirzani. Baik, alhamdulillah. Siap. Siap. Gigi sehat ya, Gigi? Anak siapa? Anak aku Loli, katanya Ami semangat terus. Ami doain, Loli doain yang terbaik. Udah panggil belum, Mbak? Aduh najis banget. Kak Niki makin cantik di tahanan, Kak Niki. Iya, karena aku dirawat sama ibu-ibu petugas di rutan. Hari ini mau live perdana Bening X Loli ya, atau Laura Mezani. Saya mau kasih kalian BB cream harga 50.000 aja, mau nggak? Harganya beda. Kalau mau rasain waktu mulai kemarin ada Laura jadi business woman. dia buatin misalnya berapa piece, nanti Laura selesai semua, Laura bisa jualin produk itu. Laura mau buat apa yang kayak gini? Aku sih buatnya maybe Cushion, mau cushion? Oke, nanti ayah buatin cushion ya. Khusus nanti Laura sudah selesai pendidikan, Laura jualin itu cushion. Jadi Laura bisa live cerita-cerita sama penggemar-penggemarnya Laura sambil jualan. Best! Ya, nanti tagih ayah ya. Tagih yang sungkan-sungkan ya. Tagih nanti ayah buatin nanti kasihan. Oke? Kita tunggu Laura mengeluarkan cushionnya. Nah, bahas soal produk sendiri, Besti. Melalui unggahan video yang beredar di sosial media, Yolo Ine pun sempat terlihat seraya diduga menyindir seseorang yang kerap membela Niki, namun ternyata pengguna produk RG. Padahal tahu masuknya Niki karena siapa. Yang diduga Yolo Ine, orang tersebut tidak benar-benar tulus membela Niki selama ini. Nah, bahas perihal Reza Gladys sendiri yang usai sidang kemarin untuk kasus pidana Nikita atas laporannya, melalui kuasa hukumnya menolak meminta maaf seperti yang diinginkan oleh kubu Nikita Mirzani dengan batas waktu 7 kali 24 jam. Dan kubu Reza justru kini berbalik bertanya, bagaimana Niki bisa tahu perihal Reza Gladys merubah BAP sebanyak 4 kali. Di sisi lain, Nikita yang juga melaporkan Fadel jelang sidang pidananya kemarin dengan terang-terangan menolak bertemu Fadel yang kemarin menjalani sidang perdananya atas laporan Niki di mana Loli sang putri diduga merupakan sebagai korban dari Fadel. Oke, bahas RG ya, dokter RG. Nah, gue kalau misalnya jadi garda terdepannya NM ya, sebagai orang yang tahu siapa yang penjarain NM, pasti kalau yang namanya ada produknya dia di meja, ini pasti gue buang. Tapi ini malah dipakai.
Namanya nama Allah. Bongkar gitu ya. Kalau ternyata Simpo TB pakai produknya RG. Yang notabene RG adalah orang yang mempenjarakan si NM. Dan gue bingung aja gitu dia terus sama akun-akun fanbase-nya. Kenapa dia nggak jadi kayak pecah fokus gitu loh. Jadi ngebahas masalah gue sama si TB yang sebenarnya itu nggak penting buat orang tahu. Lagian juga gue jadi tidak melihat mereka tuh bener-bener tulus belain Niki gitu. Gue ngeliatnya nggak gitu. Jadi maaf-maafan itu masih jauh, masih lebaran masih jauh sih ya. Iya. Maaf-maafan. Tapi yang pasti kami telah melaporkan tindak pidana ini dan penyidik telah menetapkan sebagai tersangka. JPU telah menyatakan P21 dan saat ini masuk ke pengadilan. Buktikan aja pengadilan. Jadi nggak usah maaf, tidak ada maaf bagimu. Itu aja bagi kami. Kalau itu yang jadi masalah, berita acara pemeriksaan itu bersifat rahasia. Tidak siapapun boleh mendapatkannya. Itu ya, ingat ya. Apalagi tersangka, itu tidak bisa. Itu fatal. Nah, kalau yang bersifat rahasia itu, si yang diperiksa hanya membaca. Kemudian apakah ada koreksi atau tidak, kemudian diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki tanda tangani. Nah, sudah selesai. Jadi bagaimana tadi pihak terdakwa bisa mendapatkan itu? Kita nggak sampai membahasnya begitu jauh. Tanya aja kepada kita, dari mana dapat tuh PAP perkara? Tanda tanya buat kita. Tanda tanya buat kita nih. Sampai sejauh begitu. Padahal itu bersifat rahasia. Kebocoran surat berita acara itu aja ada tindak pidananya. Apalagi mendapatkan 3 kali ya, itu mungkin ya kalau kita bilang itu tidak dibenarkan dalam itu urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral, tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan seperti itu ya. Oke. Gimana Del? Persiapannya apa Del? Mau kita? Del, kangen loli dah Del. Hati-hati maaf. Pintu. Kangen loli gak ada kira-kira? Mohon maaf ya Pak, kasih jalan Pak. Ada yang mau disampaikan Del? Ada yang mau disampaikan nggak? Del, ada yang mau disampaikan nggak? Tadi kata lawyer mau disampaikan, ada sesuatu yang mau dibilang ke media. Kanan. Udah pernah minta formalnya belum, Mbak? Aduh najis banget. Kanan. Udah pernah minta formalnya belum, Mbak? Aduh najis banget. Yap, Besti, kalau sidang pidananya Niki diwarnai dengan support dan buka suara dari Niki serta kuasa hukumnya, berbeda dengan kasus yang disidangkan Fadel yang justru diwarnai air mata. Tangis bintang sang kakak dan juga sang ibu pun akhirnya pecah, Besti. Saat menjelang sidang, haru melihat sang adik cenah meskipun bersyukur karena Fadel dalam kondisi sehat. Iya, karena ya baru kali ini ngeliat adik gua sampai seperti ini gitu. Bang, katanya ada yang mau disampaikan sama Fadel. Apa itu Bang? Mungkin Bang? Oh, nggak tahu kalau itu. Kita nggak tahu. Mungkin ya yang pasti saya yakin kebaikan positif. Kita nggak tahu juga, mudah-mudahan semuanya lancar. Minta doanya semua. Gitu aja sih. Aduh. Ini tidak ada menjenguk ke rutan Saat itu belum bisa, jadi paling kita minta pernyataannya dari Kauya lah, yang kuasa hukum kita. Jadi kita tanya kabar, ya Fadel katanya sehat dan kita alhamdulillah tadi ngeliat Fadel pertama kali lagi ya. Itu sih. Ya apa ya, gak biasa ngeliat adik gue yang biasa gue gendong dulu, yang biasa gue ajak main, gue nggak pernah lepas dimanapun, yang kita selalu bertiga, mau apapun itu kita bertiga selalu ya nggak bisa nahan aja
baru lihat lagi gitu. Itu sih. Apa bang? Oh iya, mungkin keseringan aku dong yang dirasain. Ya, pertanyaannya jangan gitu dong. Kesedihan apa? Kan tahu. Siapa emang kita ada momen yang diingat? Pasti ya. Adel. Nah Besti, jika keluarga Fadel terlihat seraya pasrah menjalani, Niki bersama timnya justru seraya menunjukkan taringnya. Niki yang selama ini terbungkam pun mulai angkat bicara. Ditambah lagi kesiapan Niki dan kuasa hukum yang justru menggebu-gebu untuk sidang agenda eksepsi untuk nota pembelaan dari pihak Niki di minggu depan. Bahkan tak segan memberikan pesan menohok untuk kubu Seteru untuk segera bertaubat cenah, dan meminta kubu RG untuk belajar yang pintar perihal gugatan wan prestasi yang dilayangkan pihak Niki, dan datang aja cenah, jangan lawyernya mulu yang sibuk ke pengadilan, gak usah takut cenah Besti. Secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya tiga-tiganya, 2 adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, dikasih waktu 7 hari, 7 kali 24 jam, sekarang jadi 6 kali 24 jam, segera minta maaf kepada Nikita Mirjadi dan segera tobat. Segera tobat. Berarti Bang ini adanya pemaksaan nggak sih Bang terkait undang-undang tersebut? Karena kan ini Ya, kan itu bagian dari dihapuskan, itu menjadi urusan jaksa dan di urusan eksepsi. Apa yang menjadi permasalahan ini benar atau tidak benar, Anda tunggu pada hari Selasa. Akan saya sampaikan pembacaan eksepsi saya seperti itu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan eksepsi, Anda tunggu eksepsinya seperti apa saja. Bang, poin apa saja tadi disebutkan terkait aliran dana ini, Nikita sendiri menyikapinya seperti apa Bang? Nanti itu pembuktian, gampang lah itu. Kan Nikita itu bukan orang nggak punya pekerjaan. Dia sekali live itu bisa miliaran, bisa ratusan juta. Nanti saya bisa buktikan, itu urusan kecil lah, membuktikan pekerjaan Niki, penghasilan Niki itu urusan gampang. Yang jelas Niki bukan orang tidak punya pekerjaan. Dia sekali live bisa jutaan, bahkan dia dikontrak bisa miliaran. Itu kecil lah, uang 4 miliar itu kecil daripada kontrak dia yang hampir 15 miliar dan sebagainya. Sebetulnya di gugatan itu sudah ada persoalan itu ada uang 4 miliar. Jadi gini, di dalam persoalan hukum ini semua sudah paham. Jadi jangan bingung dengan gugatan saya, dibaca saja yang baik, kalau bingung dijawab saja. Jadi jangan kalang kabut begitu digugat ya. Jadi belajar aja yang pinter biar tahu perjanjian itu bisa lisan bisa tertulis. Ya, itu saja yang harus dipahami. Sidangnya sendiri Bang?
sidangnya tanggal 1. Di tanggal 1 itu nanti saya akan pertemukan dengan Nikita Mirzani. Memang saya minta tanggal 1 supaya bertemu. Ya, tanggal 1 ya kali ya mediasi. Iya deh. Tanggal 1 mediasi, nanti saya minta diketemukan sama Niki. Nah, kayaknya hakim mediator setuju, makanya ditunda tanggal, dan saya minta datang. Nggak usah takut, datang saja, nggak ada masalah kok. Ini cuma urusan digugat aja. Datang aja, kalau memang keberatan ya keberatan kan gitu. Karena itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung wajib hadir. Jadi yang wajib hadir itu bukan pengacaranya, jangan pengacaranya yang sibuk ke pengadilan. Yang harus datang itu adalah pihak yang digugat, wan prestasi yang harus hadir. Cukup satu aja, nggak usah kalau perlu begitu datang prinsipalnya ketemu dengan para pihak, ya udah lawyer-lawyer ini keluar aja biar mereka yang membahas masalah. Karena peraturannya seperti itu, jangan lawyernya yang sibuk datang ke pengadilan, ya. Bang, hari ini kuasa hukumnya juga datang ke Polda untuk... Ya, ini kan pengadilan terbuka untuk umum. Di Polda? Iya. Serius? Laporan di Krimsus, Bang Fahmi yang di Krimsus. Kenapa? Melengkapi berkas katanya. Oh itu, coba ditanya sama penyidik ya. Yang jelas korbannya ada 4. Kalau memang kurang saya tambahin lagi. Nah kan, Besti, makin sengit. Sementara itu, Reza Gladys belum menanggapi secara langsung perihal sidang pidana untuk kasus pidana Niki yang ia laporkan. Terpantau melalui akun Instagram story-nya, ia tengah terlihat deg-degan lantaran video challenge yang ia gaungkan kepada pengguna produknya dengan hadiah 5 juta rupiah. Apakah ini jadi strategi untuk Reza Gladys? Lantaran kuasa hukumnya yang pernah mengatakan tentang dugaan omset penjualan produk RG yang jadi menurun pasca kasus hukum yang melibatkan Nikita atas laporan kliennya. Dan bagaimana pula jawaban kubu Reza Gladys perihal dakwaan JPU yang disebut kubu Niki adalah tentang orang lain? Serta gimana juga ya praktisi hukum melihat kasus perihal dugaan produk RG yang jadi ramai setelah laporannya kepada Nikita Mirzani berjalan hingga sidang kemarin. Aku udah dikasih top 5 yang bakal dapat challenge di minggu ini. Kira-kira salah satunya di antara kalian nggak ya? Coba deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Siapa ya yang dapat challenge minggu ini dan dapetin tiba-tiba? Nanti jangan dulu bilang-bilang. Juni berkunjung. Karena aku udah OTW pulang, tapi masih kurang lebih sekitar 50 menitan perjalanannya. Kita mau live hari ini sesuai dengan request terbanyak kalian. Kira-kira enaknya kita kasih surprise apa gitu yuk biar seru. Tolong coba kalian DM enaknya kita bikin apa, jangan biru-biru mulu, bosen. Biar agak rame gitu, biar kalian seneng. Coba komen di DM ya. Jam 7, kalau nggak jam 7 ya setengah 8 pokoknya tunggu aku sampai rumah ya. Kalau itu suatu hal yang apa saya katakan ya, suatu hal yang muskil ya. Ingat loh, uang itu 4M masa diserahkan cuma-cuma tanpa ada embel-embel, tanpa ada suatu ikatan pembicaraan tentang suatu hal yang mustahil. Saya enak dong kalau gitu menerima 4M, gak adanya cuma-cuma. Loh, cuma-cuma 4M itu hebat sekali. Dan kenapa objeknya Nikita? Berarti ada terjadi sesuatu pembicaraan, percakapan tentang situasional hal yang dibicarakan itu. Kalau nggak salah ya saya harus tetap menohok, ini pasti masalah skincare. Nah, kenapa sampai terjadi itu? Ada apa dengan Reza Gladys memindahkan uang ini kepada Nikita? Pasti ada sesuatu di balik itu. Jadi tidak ada yang cuma-cuma berpindah. Emangnya hubungan saudara dengan Nikita antara Reza kan tidak juga. Hubungan bisnis kan tidak juga. Ya menurut hemat saya begini ya. Dulu kan pernah saya katakan, hukum sebab akibat. Tidak ada terjadi peristiwa kalau tidak ada penyebabnya. Kan gitu ya. Nah sekarang nanti akan dimunculkan Reza Gladys untuk mempersiapkan tanggapannya tentang peristiwa yang sudah terjadi terhadap dirinya. Kenapa bisa dia melaporkan Nikita dan Mail ke kepolisian, CQ penyidik tentang suatu peristiwa pemerasan. Nanti kan disampaikan,
Loh, kenapa sampai kau mau diperas? Kan kamu tidak dibunuh. Atau kau kan tidak dilakukan pemukulan dan sebagainya. Kenapa kamu memberikan uang itu? Itu yang saya katakan, alangkah ironisnya, tidak mungkin uang berpindah kalau tidak ada suatu peristiwa. Nah, peristiwa apa ini? Ya, peristiwa ini ya pasti tidak jauh daripada apa yang sedang digeluti oleh Reza. Ya, tentang masalah skincare. Kita melaporkan kan semua ceritanya disampaikan. Cerita mulai Doktif disampaikan, cerita tentang Dr. Oki juga disampaikan, cerita tentang Mail sama MM juga disampaikan. Ya. Kita sampaikan semua, makanya rekan saya Julianis juga selalu meminta supaya Doktif sama O ini dimasukkan juga. Tapi ternyata mungkin belum waktunya dimasukkan. Tapi kalau sesuai dengan apa yang dikatakan Nikita tadi, itu ada benarnya. Tinggal Nikitanya mau membuka nggak masalah ini, bahwa ini dimulainya dari adanya Doktif menyampaikan review yang pertama, adanya lagi usulan daripada O yang meminta supaya tutup mulut pertama itu kan O yang mengatakan tutup mulut, ya dia menyatakan pertama untuk menutup S, untuk akibat review S, tutup mulut NM. Nah, kalau ini dikembangkan semuanya mestinya masuk. Tapi memang dia komplain dia nggak hanya dia sama Mail saja yang masuk, itu betul. Sebaiknya nanti di persidangan buka mulut aja supaya pelaku awal ini ikut juga gitu. Siapa yang salah itu yang dukung. Kalau MM nanti terbukti tidak bersalah, silahkan dia bebas. Tapi kalau terbukti, untuk itu kami harapkan supaya ini dibuka semua. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Sehingga pakai terang benderang. Itu harapan kami kepada terdakwa ini supaya benar-benar membuka ini semua. Jangan katakan kenapa saya aja, ya buka dong supaya ini jelas kasusnya. Itu aja. Nah, Besti, melihat sidang perdana untuk kasus pidana Niki begitu bergulir panas, gimana ya nanti di sidang berikutnya ketika Reza Gladys pun harus hadir dan bertemu dengan Nikita Mirzani langsung. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti.